Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi pajak penghasilan terkait learning objektif yang ketiga dan empat mungkin ya. Saya akan share screen. Nah, di learning objektif yang ketiga ini kita akan membahas mengenai accounting for loss carry forwards. Eh, pada beberapa negara, apa itu sebenarnya net accounting for loss carry forward? Intinya, secara singkat, bahwa suatu perusahaan yang memiliki loss di suatu ini tertentu, di suatu tahun tertentu, itu nanti bisa di carry forward, bisa dibawa ke depan. Apabila misalnya tahun depannya dia untungnya 100 juta, itu bisa dikurangin dengan loss-nya yang tahun sebelumnya. Sehingga pajak yang dikenakan itu akan berkurang, gitu. Kemudian net operating loss 0 itu adalah tax deductible expenses exceed taxable revenue. Jadi unequitable tax burden would result if companies were taxed during profitable periods without receiving any tax relief during periods of net operating losses. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Companies accomplish this income averaging provision through the carry forwards of net operating losses. Saya sambil nyoret-nyoret enak. Ya gitu ya. Under this provision, a company pays no income taxes for a year in which it incurs and not operating loss. Ya, gitu. Jadi pada prinsipnya ini bisa dibawa ke depan. Ini gambarnya teman-teman. Through the use of loss carry forward, a company may carry the net operating loss forward to offset future taxable income and reduce mengurangi tax payable pada saat itu in future periods. Seperti itu. Sebenarnya ini kok nggak bisa ya. Nah, ini. Oh, ini bisa. Gitu. Misalnya terjadi ini loss di tahun 2022. Nah, itu nanti bisa di carry forward. Nah, di carry forwardnya berapa tahun? Ya, sampai habis gitu. Misalnya lossnya gede banget 100 juta tadi. Tahun depan untungnya cuma 20 juta. Itu di carry forward terus sampai habis. Tetapi peraturan di beberapa negara membatasi, termasuk di Indonesia. Nanti teman-teman cek sendiri. Setahu saya itu 5 tahun. Jadi kalau udah 5 tahun, dia expire. Dan nggak bisa carry forward. Itu misalnya loss terus selama 5 tahun, kemudian tahun ke-6 baru untung. Nah, itu loss yang udah 5 tahun yang lalu itu nggak bisa di carry forward. Atau lossnya tadi banyak banget, 100 juta tadi, kemudian untungnya cuma 10 juta, 10 juta, 10 juta tahun depannya selama 5 tahun, nah itu sisanya nggak bisa di carry forward. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat contohnya. Growth has no temporary or permanent difference. Growth experienced a net operating loss of 200,000 in 2022 and takes advantage of the carry forward provision. Jadi dibawa ke depan. Pada tahun 2022, the company records the tax effect of 200.000 loss carry forward. Jadi ada loss carry forward-nya 200.000 karena deferred tax asetnya berapa? Dikalikan tax rate-nya 20%, sehingga ada yang terbawa ke depan menjadi aset itu adalah 40.000. Sehingga jurnal yang didapatkan gimana? Karena ini seperti pajak ini tahun depan yang bisa dijadikan diskon tahun depan untuk mengurangi tahun depan, ini menjadi seperti aset teman-teman. Jadi menjadi seperti aset di laporan posisi keuangan, sehingga muncul DTA itu. DTA itu yang kalau yang sebelumnya, sambil mengingat sebelumnya itu kan muncul karena ketika kita membayar lebih banyak daripada expense yang kita catat di laporan by IFRS atau SAK kemarin ya. Misalnya tax expense 200, kemudian tax payable-nya itu lebih banyak. Misalnya kemarin itu adalah 500 gitu, sehingga ketemu deferred tax asset bedanya gitu sisanya yakni 300. Nah, ini sama, deferred tax asset itu juga sama. Tapi di sini juga income tax expense gitu. Jadi tapi dalam kondisi minus. Memang normalnya income tax expense itu
apa namanya, di debit gitu, yang namanya expense kan debit. Tetapi ini seperti ada keuntungan terlebih dahulu di depan gitu di tahun ini karena bisa di carry forward sehingga dia ada di kredit. Begitu teman-teman. Kemudian recognition of the benefit of the loss carry forward. Nah, misalnya Grow establishes a deferred tax asset account for the benefits of future tax earnings. In the account, credited income tax expense loss carry forward is a contra income tax expense item. Gitu, teman-teman. Kalau di laporan income statement-nya berarti misalnya ada loss kayak gini, loss-nya net operating loss-nya tadi ceritanya 200.000 sehingga ada dapat defer senilai 40.000. Ya, ini 200 dikali 20% tax rate. Sehingga ada net loss-nya berkurang, teman-teman, 160. Gimana kalau udah direalisasikan nih tahun depannya, misalnya jadi untung. Misalnya, assume that growth returns to profitable operation. Tahun depan kembali profit lagi nih, udah bangun dari tidurnya gitu. Kemudian memiliki taxable income senilai 200.000. Nah, kemudian taxnya 20%. Nah, kemudian growth then realize yang sebelumnya dia memiliki DTA sebelumnya itu direalisasikan. Nah, gimana caranya perhitungannya? Ya, teman-teman langsung boleh, kalau dihitung loss-nya yang kemarin juga boleh. Ini contoh yang dihitung loss-nya. Jadi untungnya 250 tahun ini, loss-nya tahun kemarin yang di carry forward 200, sehingga yang exactly yang untung tahun ini adalah 50.000 yang kena taxable-nya. 40.000 kali 0,2 ketemu 100.000. Ketemu 10.000. Itu yang dibayarkan. Gitu. Sehingga jurnalnya otomatis nanti yang dibayarkan itu berarti tax payable ya, ingat-ingat. Yang dibayarkan tax payable 10.000, tax expense-nya benar 50.000, dapat dari mana? Ya ini 50.000 itu dapat dari 20%-nya ini, teman-teman. 20%-nya 250.000. 20%-nya 250 itu 50.000. Tetapi udah ada yang dibayar, tapi yang dibayar cuma 10.000 dan di div yang sebelumnya tahun sebelumnya di diver 40.000 itu digunakan fasilitasnya untuk tahun ini senilai 40.000. Nah, sehingga jurnalnya menjadi balance begitu teman-teman. Deferred tax mirip seperti yang sebelumnya ini teman-teman, mirip seperti yang sebelumnya. Tahun sebelumnya ada perbedaan temporal gitu, temporary difference. Jadi yang deferred tax asset yang kita punya tahun ini bisa direalisasikan di tahun selanjutnya. Gitu, mirip lah. Kemudian presentation-nya di income statement-nya sama 250.000 ini taxable income-nya. Kemudian 20%-nya di sini 50.000, tetapi yang dibayarkan jadi payable itu current 10.000, yang defer, tapi defernya dari tahun sebelumnya itu adalah 40.000. Itu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan carry forward tapi tidak direkognisi, teman-teman. Assume that it is more likely that not that growth will not realize the entire null carry forward in the future years. Jadi ada kemungkinan ini ceritanya ya, mungkin ya. Ceritanya kemungkinan eh nol ini carry forward-nya ini kayaknya nggak bakal dibawa ke depan, misalnya berdasarkan pertimbangan manajemen ini sepertinya akan loss lagi deh ke depan, sehingga akan lewat masa baik aturannya, apa namanya, masa untuk carry forward-nya misalnya cuma 2 tahun, akan lewat deh selama 2 tahun kita akan loss terus deh. Maka kalau kondisinya seperti itu tidak perlu dicatat sebagai deferred tax asset, sehingga tetap ditulis seperti biasa di laporannya yang cuman kayak gini, 200 di sini 0. Kenapa 0? Karena ya eh, minus apa namanya, tidak bisa dipajakin gitu, karena kemungkinan tahun depannya lagi masih akan loss. Nah, kemudian in 2023, assuming that Grow has taxable income of jadi ternyata tahun depannya diperkirakan kan awalnya tadi misalnya tidak untung, masih rugi lagi. Nah,
ternyata di 2023 ternyata untung. Nah, ketika untung di saat itu, padahal sebelumnya diperkirakan nggak akan di carry forward, nggak akan untung misalnya. Itu saat itu juga teman-teman di 2023 mengakui adanya deferred tax asset yang di loss carry forward. Jadi jurnalnya sama, deferred tax asset pada income tax expense dalam kurung loss carry forward senilai 40.000 atau 20% dari yang loss sebelumnya 200.000. Kemudian jurnal yang satunya sama, income tax expense pada income tax payable yang dibayarkan sehingga deferred tax asetnya direalisasikan senilai 40.000 sehingga balance. Nah, rekognisinya sama, teman-teman. Rekognisinya ini sama, pencatatannya di laporan income statement-nya. Tahun ini 250.000 untung, tetapi yang dibayar cuma 10.000, current-nya 50.000, tetapi dikurangi 40.000 karena dari carry forward tahun sebelumnya. Meskipun sebelumnya tidak dicatat, baru dicatatnya di tahun ini. Gitu, teman-teman. Ini teman-teman apa ini? Ini teman-teman baca sendiri ya, taxable income source itu apa? Nah, kondisinya itu bagaimana macam-macam. Whether the company will realize a deferred tax asset depend on whether sufficient taxable income exists or will exist within the carry forward period available under the tax law. Jadi bisa saja beda-beda nih teman-teman tax law-nya di masing-masing negara. Kalau ceritanya ini ya teman-teman, misalnya tidak ada peraturan loss carry forward, ini ya sampai kapanpun ya selalu seperti ini, misalnya terjadi loss teman-teman. Dan ketika di tahun depan ternyata untung, ya nggak bakal ada ini. Tetap nggak bakal ada jurnal ini. Kalau memang aturan di negara tersebut nggak ada ceritanya loss carry forward. Gitu, teman-teman. Ini apa nih? Learning objective yang keempat, teman-teman, mendeskripsikan describe the presentation of deferred income tax in financial statement. Presentasi deferred income tax di financial statement gimana? Gitu. The statement of financial position, deferred tax asset, and deferred tax liabilities are also separately recognized and measured but may be offset in the statement of financial position. The net deferred tax asset or net deferred tax liability is reported in the non-current section of the statement of financial position. Jadi memang boleh teman-teman penyampaian atau pelaporan di dalam laporan posisi keuangan DTA dan DTL itu bisa offset pada masing-masing terhadap satu sama lain. Nah, kemudian net antara offsetting DTA dan DTL itu nanti ditaruh di laporan non-current section, non-current asset kalau memang DTA-nya yang lebih besar, atau non-current liability kalau memang DTL-nya lebih besar. Nah, kenapa ada DTA dan DTL yang lebih dari satu, Pak? Ya, karena biasanya nih teman-teman, DTA dan DTL itu untuk memudahkan itu bisa aja jadi satu memang dalam perhitungan. Bisa aja jadi dua, teman-teman. Kenapa bisa jadi dua? Karena dasar munculnya DTA itu bisa jadi banyak, teman-teman. Dan dasar munculnya DTL itu bisa jadi banyak juga. Misalnya kemarin kita belajar mengenai eh, perbedaan apa namanya? Metode ini, metode penyusutan. Itu yang satunya straight line, yang satunya pakai double declining balance. Sehingga kalau langsung double decline, dia pengurangnya terhadap net income lebih besar. Sehingga ketika net income lebih besar, pajaknya lebih kecil. Gitu, pajaknya lebih kecil. Tapi misalnya itu misalnya digunakan pajak seperti itu sehingga pajaknya lebih kecil. Tetapi kita sebagai FRS misalnya pakai straight line sehingga expense-nya lebih besar. Sehingga expense-nya lebih kecil sehingga net income-nya lebih besar. Otomatis akan ada perbedaan.
expense dan payable menjadi DTL, deferred tax liability, karena kita membayar pajaknya lebih kecil kan, sehingga kita ada liability. Itu untuk satu posisi yang terkait penyusutan. Nah, ada posisi lain memang misalnya terkait dengan pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka atau pengeluaran kita keluarkan di muka. Pengeluaran kita keluarkan di muka, pendapatan aja deh. Pendapatan diterima di muka itu kita belum mengakui sebagai pendapatan kayak gitu teman-teman. Tapi di pajak sudah mengakui sebagai pendapatan. Sehingga yang dipajakin itu akan lebih besar. Yang kita bayar ke pajak lebih besar. Net income, dari net income kita karena lebih besar di catatan pajak. Padahal by expense, by kita income tax expense-nya lebih kecil karena pendapatan kita diakui secara aktual secara mungkin tahun depan dan tahun depannya lagi. Di situ akan muncul DTL. Jadi dari dua kondisi ini akan muncul DTA tersendiri, akan muncul DTL tersendiri. Nah itu sebenarnya sendiri-sendiri munculnya. Tetapi di laporan Statement of Financial Position itu bisa di-offset. Dan netnya akan ditaruh di bagian salah satu. Misalnya gedean yang asetnya ya masuk ke non-current aset. Kalau gedean liability-nya yang masuk ke non-current liability. Ini contohnya teman-teman. Nih, contohnya temporary difference. Yang pertama terkait rent collected in advance. Ini saya kasih contoh lagi nih. Atau teman-teman nanti baca sendiri ya. Rent collected in advance, otomatis kita dapat duit lebih banyak. Gitu. Sehingga dipajakin lebih banyak. Padahal ini rentnya untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga secara akrual tidak diakui di awal. Begitu. Sehingga akan muncul DTA. Kenapa muncul DTA? Karena ini gimana ya? Kenapa muncul DTA? Karena kita bayarnya lebih banyak di awal. Kenapa membayar lebih banyak tadi? Ya, betul. Karena range-nya uang yang tadi diterima sudah diakui sebagai pendapatan oleh si pajak. Sedangkan kita belum mengakui. Sehingga expense-nya, income tax expense-nya lebih kecil. Income tax expense lebih kecil, sehingga sini DTA-nya income tax expense lebih kecil, sedangkan payable-nya yang dikredit lebih besar, otomatis perlu debit lagi yang namanya DTA. Nah, kemudian yang kedua, depresiasi tadi yang sudah saya jelaskan. Kenapa muncul liability? Karena di sini kita bayarnya lebih kecil, bayarnya ke pajaknya, tadi double decline di pajak, sehingga net income kita lebih kecil, yang dipajakin lebih kecil. Padahal kita pakai straight line, sehingga pajaknya kita lebih besar karena net income kita lebih besar. Nah, expense pajak kita lebih besar, kemudian di sini payable-nya lebih kecil yang dibayarkan ke pajak, sehingga di sini biar balance perlu liability. Nah, begitu pula yang ini liability kayak gitu teman-teman. Recognition of profits on installment sales during period of sale for accounting purpose and during period of collection of tax purpose. Ini kayak kemarin udah dijelaskan ya ini teman-teman. Kita dapatnya account receivable itu udah diakui sebagai pendapatan, tetapi di sini belum gitu sama si pajak misalnya belum gitu. Karena dia cash berdasarkan collection berdasarkan cash sehingga muncul liability segini ceritanya. Kemudian ini teman-teman pelajari sendiri karena warranty sendiri. Nah, ini ada aset, ini ada liability teman-teman. Sebenarnya itu nanti dinetkan, di-offsetkan di laporan posisi keuangan. Gedean yang mana itu. Kemudian terkait financial statement presentation di income statement, tentu seperti udah kita ketahui sebelumnya, companies allocate income tax expense or benefit to continuing operation, discontinued operation, other comprehensive income, and prior period adjustment. Ini teman-teman baca sendiri. Components of income tax expense, ini benefit may include current tax expense, kemudian any adjustment recognized in the period for current tax of period, an amount of deferred tax expense, dan seterusnya. Teman-teman baca sendiri.
Nah, ini teman-teman baca sendiri. Nah, ini sekilas saja teman-teman ya. Jadi basic principles of the asset liability method. Nah, ketentuannya yang digunakan di sana di Amerika ya, itu the asset liability method, sometimes referred to as the liability approach, is the most consistent method for accounting for income taxes. Prinsip-prinsipnya, a current tax liability or asset is recognized from the estimated tax payable or refundable on the tax return for the current year. Ya, ini sudah kita ketahui ya untuk saat tahun ini. Nah, current tax liability itu juga untuk atau aset itu untuk tahun ini sebenarnya pasnya baik akuntansi, tapi terbawa tahun depan, tahun selanjutnya. Seperti itu karena tadi perbedaan tadi temporary. Ya, ini baca sendirilah kalau gitu ya, teman-teman. Masih sama dengan yang sebelumnya kita bahas. Ini apa ini? Ini sama ringkasan dari yang sebelumnya. Nah, kemudian kita coba learning objektif yang kelima, teman-teman. Terkait mengaplikasikan konsep dan prosedur of interperiod tax allocation. Jadi ada alokasi pajak, yaitu antar periode. Kita lihat contohnya. Comprehensive example of interperiod tax allocation. Akai Limited, which began operation at the beginning of 2021, produce various products on a contract basis. Each contract generates an income of 80,000. Oh, berarti amount 80,000 berarti ada 80 juta berarti ya. Some of Akai's contract provide for the customer to pay on an installment basis under this contract. Jadi ada installment ya teman-teman, cicilan berarti. Under this contract, Akai collects 1/5 of the contract revenue in each of the following 4 years. Ada 1/5-nya berarti ya diterima di tahun-tahun selanjutnya. For financial reporting purpose, the company recognize income in the year of completion accrual. Jadi, tapi for tax purpose, Akai recognize income in the year cash is collected. Installment basis. Sehingga kita lihat yang pertama, item pertama, first year di tahun 2021. Presented below is information related to Akai's operation for 2021. In 2021, the company completed 7 contracts. They allow for the customer to pay on installment basis. Akai recognize the related income of 560,000 for financial reporting purpose. Wait. It reported only 112,000 of income installment sales on the 2021 tax return. Jadi ada perbedaan di sini, teman-teman. The company expects future collection on the related receivable to result in taxable amount 112,000 in each of the next 4 years. Kita lihat. Kemudian item 2 terkait masih di tahun 2021. Pada awal 2021, Akai menerima Akai purchase depreciable assets with a cost of 540,000. For financial reporting purpose, Akai depreciated these assets using the straight line over 6 years, but in tax itu berbeda pakai ini ya. Jadi financial reporting purpose straight line, in tax-nya double decline nih sepertinya, macam-macam nih. Sehingga ada temporary dividend seperti ini. Ini ada item yang ketiga sampai kelima. The company warrants its product for 2 years from the date of completion of contract. During 2021, the product warranty liability accrued for financial reporting purpose was 200,000. And the amount paid for the satisfaction of warranty liability was 44,000. Nah, ya kayak gitu. Nah, ini ada perbedaan di sini udah kelihatan. I expect to settle the remaining 156,000 by expenditure
off. Jadi dibedakan yang 156.000 ini 56.000 di 2022, 100.000 di 2023. Itu nanti ada perbedaan di sini. Kemudian ya di 2021 non-tax governmental bonds interest revenue was 28,000. Kemudian 2021 non-deductible fines. Nah ini kalau seperti ini teman-teman, ini perbedaan tetap fix, kok fix atau namanya? Kalau ini kan temporary difference yang tadi item 1 sampai 3 ini. Nah, kalau ini permanent difference, jadi ini yang tidak, yang tetap, yang ini. Coba kita lihatnya selanjutnya. Ini 6 sampai 9, teman-teman ada pre-tax financial income-nya di 2021 41, tax rate-nya ada perubahan juga ini 2021 50, 2022 40. Ini benar-benar komprehensif nih teman. Calendar year, the company is expected to have taxable income in all future years, gitu teman-teman. Ini komputasinya teman-teman. Gimana nih? Kita melakukan, the first step is to determine a cash income tax payable for 2021. Berapa sih income tax payable yang sebenarnya harus dibayarkan di 2021 nih? Kemudian berapa expense-nya by IFRS, kemudian berapa deferred tax-nya. Kayak gitu. Kita ambil data dari soal bahwa pre-tax financial income-nya tadi 412. Kemudian kita kurangin dulu dengan yang permanent difference, teman-teman. Nah, kenapa kita kurangin? Karena ini nggak akan terbawa nanti di selanjutnya. Begitu, berbeda dengan yang temporary. Kemudian, yang permanen yang pertama ada non-taxable revenue, governmental bond interest. Sehingga pendapatan yang sebelumnya udah terinclude di sini dari government bond, itu kita kurangin dulu dari pemajakan income tax. Sehingga pendapatan yang sebelumnya sudah masuk 28 kita kurangin 28 gitu. Sehingga mengurangi net income-nya. Kemudian fines and penalty itu normally nggak bisa, ceritanya ya di sini kayaknya di Indonesia juga deh, itu nggak bisa untuk jadi expense yang mengurangi net income. Sehingga yang sudah terlanjur mengurangi di 412 ini sebelumnya itu kita tambahkan senilai 26.000. Nah, kemudian temporary difference-nya dari kasus-kasus di atas, dari kasus pertama, karena kasus pertama tadi karena perbedaan kontrak. Yang satunya itu ini the company expect future collection ini 112 dibagi umum rata, tetapi ininya apa namanya teksnya ya teksnya itu dibagi rata, sedangkan yang kita income-nya itu kita terima karena semuanya sebenarnya yang 560 itu semuanya kayak gitu. 560 ini ya. Okay, recognize the related income 560. Tetapi hanya 112 yang dikenakan pajak sehingga ada perbedaan, ya kan? Ada perbedaan senilai 448 gitu. Jadi kita udah menganggap menerima 560 karena kontraknya terjadi saat ini, tapi karena installment yang diterima cash-nya baru 112 di sini, sehingga yang dipajaki cuma 112. Sehingga kita kurangin pendapatan kita senilai 448. Itu by pajaknya. Kemudian excess depreciation per tax. Gitu. Di pajak itu dia tadi menggunakan mungkin double decline ya ini ya. Nah, kita udah menguranginya 90.000. Udah menguranginya 90.000 untuk expense depreciation expense. Harusnya kalau maunya pajak 108 kan. Sehingga beda 18 ini kita kurangin jadi expense lagi. 18 di sini gitu. Kemudian excess warranty expense per book. Jadi kita udah terlanjur sebelumnya itu ngurangin expense senilai 200.000.
gitu. Untuk warranty expense, pada warranty liability biasanya yang saya ceritain kemarin itu. Tetapi bayar pajak nggak mau yang kemarin logiknya. Yang belum tentu kok pelanggannya mengklaim garansi, siapa tahu bagus semua gitu. Sedangkan yang diklaim, yang benar-benar diklaim ceritanya cuma 44. Sehingga kamu overclaim nih expense-nya, berarti ditambahkan, nggak jadi ditulis mengurangi pendapatan senilai sisanya, bedanya ini 156. Sehingga in total taxable by pajaknya itu 100.000. Hitungannya kayak gitu. Kemudian income tax payable current tax expense 2021 itu adalah 50.000 begitu. Kemudian future years-nya ditulis kalian, teman-teman. Future years-nya dari ceritanya tadi yang terkait installment sales yang udah kita terima di depan tadi, itu future years-nya bayar pajak karena installment 2022 dibayar tadi ceritanya 112 following 4 years berarti 4 tahun. Terkait depresiasi tadi kan sisanya kan 82.800 yang perbedaan. Kok 82. Tadi kan udah 18 nih, berarti perbedaan selanjutnya 82, 13, 27 plus 27 dan seterusnya itu ke following years kayak gitu. Ke following years gitu. Udah ada di datanya tinggal dimasukkan. Jadi nanti kita masih excess lagi expense kita 82 excess lagi expense di pajaknya 82. Tadi kan excess 18 di tahun ini, tahun depan 82, tahun depannya lagi 13, tahun depannya jadi kita under gitu 27 dan seterusnya. Sampai in total ya pasti sama dengan perbedaan temporal difference yang saat ini. Warranty cost kita perkirakan tadi 156 itu 100 di 56 di 2022 dan 100 di 2023 sehingga sama 156. Oleh karena itu, karena ada tax rate yang berbeda, kita gunakan yang berbeda juga dihitung, teman-teman. Jadi tax rate-nya nggak otomatis pakai yang tadi kan 50% nih yang tahun 2021. Karena selanjutnya ini pakai tax rate yang 40% ya, kita pakai tax rate yang 40%. 40%. Untuk installment sales 448 ini sisanya tadi ini 448 dikenakan tax 40% sehingga muncul DTL, Deferred Tax Liability 179. Kenapa deferred tax liability? Saya ingatkan lagi, karena tadi expense yang kita bayarkan itu lebih besar daripada mohon maaf, expense yang kita catat di IFRS itu lebih besar daripada yang kita bayarkan. Sehingga yang kredit lebih kecil daripada yang debit, sehingga muncul DTL. Tadi ya, saya ingatkan lagi, kita tadi sudah mengakui 500 di awal, ini 500 pendapatan di awal. Padahal kalau pajak baru mengakui 112, jadi kita lebih besar nih income tax expense-nya. Sehingga muncul DTL. Kemudian depreciation, 18.000 kita di perbedaannya tadi. Kalikan tax rate 40% ketemu 7.200. Kenapa lagi tadi ya, saya sambil ingat-ingat tadi. Tadi kita kan membayarnya by expense kita adalah 90.000 gitu. Tetapi by pajak menguranginya harusnya 108.000 begitu. Sehingga pendapatan kita itu lebih kecil yang dikenakan pajak karena ini pengurangnya lebih banyak 108. Ketika pendapatan kita lebih kecil, otomatis payable-nya lebih kecil, kredit lebih kecil, sehingga kredit ditambahin 7.200. Nah, warranty juga kayak saya jelaskan kemarin sama ya. Warranty kita udah mengakui warranty 200, mana tadi 200? Kita udah mengakui 200,
Tetapi pajak cuma ngakui expense-nya kebanyakan kamu 44.000. Sehingga kita apa namanya, ketika expense kita udah ngakuin banyak, kan kita net income kita jadi sedikit. Sehingga tax kita jadi lebih income tax kita jadi lebih gede gitu. Bukan, maksud saya income income tax kita jadi lebih kecil dibandingkan dengan pajak. Sehingga maunya pajak income tax kita lebih gede. Itu karena menguranginya di sini worthy expense-nya yang mengurangi income cuma 44.000. Sehingga kredit lebih gede, kredit lebih gede daripada income tax expense kita. Sehingga akan muncul aset DTA 62.000. Nah, seperti itu teman-teman. Computation of deferred tax expense atau 2021 ini rangkumannya teman-teman ya. Deferred tax asset at the end of 2021 62.000. Kemudian at the beginning-nya 0, berarti deferred tax expense benefitnya 62.000. Nah, kenapa? Karena ini 0 dari awal tahunnya. Gitu. Kalau ada DTA di awal tahun ya berarti nambah gitu ya teman-teman ya. Kemudian deferred tax liability in total ini tadi dari sini teman-teman. In total kan ini 62, kemudian ini 186. In total ini 62 asetnya, kemudian di awal karena ini awal tahun nggak ada berarti tambah 0. Ketemu deferred tax asetnya tetap 62. Kemudian deferred tax liability at the beginning juga 0 sehingga tetap 186. Nah, kemudian di laporan posisi keuangan tadi kan dinetkan ya, dinetkan antara deferred tax asset dan deferred tax liability. Dinetkan ketemu deferred tax liability lebih gede 186 dibandingkan aset 62 sehingga ada muncul 124. Ini netnya, net deferred tax expense. Kemudian current tax-nya tadi 50.000 yang di awal tadi di sini yang kita hitung tadi ini 50.000 ya kan. Kemudian deferred tax expense tadi adalah 124.000. Ini adalah net ya, net dari keduanya gitu. Intinya net aja lah kalau teman-teman bingung ketika udah ngitung di sini, ini netnya berapa? Oh, netnya 124. Langsung teman-teman taruh di jurnal, teman-teman. Iya, tapi sebenarnya memang sebaiknya dipisah di jurnal. Itu. Nah, income tax expense-nya ketemu 174. Ini untuk menghitung income tax expense. Atau kalau teman-teman udah selesai ngitung sampai sini, ini langsung teman-teman jurnal. Deferred tax liability, taruh sini. Deferred tax asset, taruh sini. Income tax payable, taruh sini. Ya berarti income tax expense ya sisanya. Kayak gitu teman-teman. Atau sebenarnya ini income tax expense ini coba kita cek. Ini tuh harusnya kalau tidak ada perubahan ya teman-teman ya. Kalau tidak ada perubahan rate pajak, tadi ya. Kalau tidak ada perubahan rate pajak, ini sebenarnya udah bisa langsung yang dari sini teman-teman. Ini dikurangin ini, gitu. Ini dikurangin ini, ditambah ini langsung. Gitu. Tetapi karena ada perubahan rate pajak, itu harus dihitung yang model seperti ini teman-teman. Gitu. Ya, sebentar.
Nah, selanjutnya terkait klasifikasi of deferred tax account di akhir 2021. Companies should classify deferred tax asset and liabilities as non-current on the statement of financial position. Deferred tax asset are therefore net against deferred tax liabilities to compute net deferred asset or liability. Jadi di laporan posisi keuangan, kalau saya sebenarnya nggak apa-apa sih jadi 2 ya, tapi memang di sini dinetkan gitu aturannya. Jadi in total kan liability-nya, deferred tax liability-nya 186, deferred tax asetnya 62 gitu. Sehingga di non-current liabilities itu ada deferred tax liability yang mana itu net antara keduanya menjadi 124.000 gitu. Kalau ini yang tax yang harus dibayarkan ya teman-teman tadi, income tax payable. Laporannya berarti 412, jadi income before income taxes 412, kemudian yang current cuma 50.000, kemudian yang defer 124.000. Sehingga total yang income tax expense-nya itu 174.000 gitu teman-teman. Ketemu net income 238. Bentar. Nah, ini sekilas saja teman-teman, karena ini sebenarnya selanjutnya ini terkait learning objective yang ke-6 ini kayaknya tidak berlaku di Indonesia, tapi nice to know aja teman-teman. Jadi terkait di beberapa negara ada yang bisa loss carry back teman-teman. Kalau tadi kan ada loss carry forward, bisa dibawa ke depan. Ini ceritanya itu bisa model loss carry back. Gimana itu? Kalau sebelumnya itu kita sekarang tahun ini loss, itu punya seperti deferred tax asset yang bisa dibawa ke tahun selanjutnya. Nah, kalau yang ini, misalnya sekarang itu adalah untung, itu misalnya sekarang itu adalah untung, itu bisa. Nah, selanjutnya terkait learning objective yang ke-6, teman-teman, terkait loss carry back. Ini sekedar nice to know aja, teman-teman, karena di Indonesia nggak berlaku sepertinya. Correct me if I'm wrong ya, teman-teman. Itu di beberapa negara itu bisa diakui. Apa itu loss carry back? Ya, kita lihat. Kalau sebelumnya itu loss carry forward itu sekarang tahun ini loss itu bisa dibawa ke tahun depan jadi deferred tax asset. Nah, itu kalau loss carry back itu seperti sekarang loss itu bisa minta refund terhadap pajak yang sudah dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya. Ini ya beberapa negara permit the carry forward of current net operating loss. Nah, some countries also permit net operating loss to be carried back as well. Jadi bisa dibalik juga. For example, carryback are permitted in Canada for 3 years, kemudian France and Japan for 1 year. Gitu, teman-teman, di beberapa negara. Nah, through the use of loss carryback, a company may carry the net operating loss back 2 years and receive refund for income tax paid in those years. Ada refund seperti itu aja, teman-teman. Ini ilustrasinya. Jadi misalnya loss di sini itu bisa minta refund di sini. Misalnya lossnya gede banget. Nah, itu bisa minta refund. Tuh. Kemudian hasil refund pun dari 2 tahun ini masih ada loss lagi sisanya. Itu bisa dibawa carry forward. Jadi loss di tahun 1 itu bisa
berimbas ke 2 tahun sebelumnya dan tahun-tahun setelahnya. Ini satu contoh aja teman-teman, sekilas saja ya. Untuk mengilustrasikan, to illustrate the accounting procedure for net operating loss carryback, assume that growth in corporation has no temporary difference or permanent difference. Growth experience the following. Jadi ada loss, tax rate-nya berbeda-beda ya teman-teman. Ada loss di tahun 2022. Kemudian sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya dia untung. Nah, ini bisa di carry back ke belakang-belakang. 2022 growth loss, kemudian it decides to carry back, membawa ke belakang. Kemudian therefore it carries to the loss back to first to 2020. Berarti dibawa ke 2020 dan 2021. Kemudian growth files amended tax return for 2021. Ini 2020 ini harusnya. Receiving refund for, nah ada dapat refund. Nah, refundnya berapa? Yang sebelumnya kan udah dibayar nih, 15 sama 50. Nah, itu ada refund senilai 15 sama 50. Gitu. Nah, jurnalnya gimana? Ini jurnalnya muncul gini aja teman-teman. Income tax refund receivable pada income tax expense. Gitu. Ini di laporan posisi keuangan. Itu aja teman-teman. Untuk pertemuan kita kali ini, sampai berjumpa di ketemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.